Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kita semua. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 dari pemrograman mobile akan mempresentasikan hasil dari progres final project kami untuk memenuhi tugas UAS dari pemrograman mobile. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai aplikasi toko gantungan kunci, yaitu Ganki. Next. Dari anggota kelompok 4 sendiri itu, yaitu ada saya sendiri, yaitu Norman Jablaga, dengan NIM 020512040053. Lalu ada Nur Anissa Oktaviani dengan NIM 200512040021. Lalu ada Fahri Sartika Farhani dengan NIM 200512040055. Dan ada Roro Ayu Fasya Dewatri dengan NIM 200512040059. Next. Deskripsi dari program kami sendiri itu adalah Ganki merupakan sebuah aplikasi online di mana akan mempermudah kami dalam memasarkan produk yang dirancang untuk para pembeli untuk melakukan transaksi pembelian dengan metode digital, di mana hal ini dapat menghemat waktu mereka dengan hanya membuka device masing-masing. Dalam aplikasi, para pembeli hanya perlu mengklik gambar gantungan yang mereka minati untuk melihat deskripsi serta harga gantungan tersebut. Next. Lalu untuk bagian fungsi produknya ini sendiri, yaitu yang pertama, pada aplikasi ini adalah registrasi, di mana registrasi adalah salah satu proses sebelum mengakses aplikasi yang akan dilakukan oleh pengguna di tahap awal aplikasi. Lalu kemudian ada login. Login merupakan proses untuk masuk ke dalam aplikasi di mana pengguna sudah memiliki akun atau sudah meregistrasi sebelumnya. Lalu ada fungsinya selanjutnya adalah tambah dan hapus produk, di mana ini merupakan fungsi dari admin yang akan dapat menambahkan atau menghapus suatu produk. Adalah proses yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Dengan admin dapat mengunggah foto dan deskripsi singkat produk yang akan dijual. Next. Lalu ada fungsinya adalah pencarian, merupakan fitur di mana konsumen atau user dapat mencari produk yang tersedia, dan transaksi, di mana konsumen atau user dapat melakukan transaksi pembelian yang nantinya akan diverifikasi oleh admin, dan bukti pembayaran yang akan dilakukan secara manual untuk dikirim ke WhatsApp admin. Dan untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lainnya. Selanjutnya, batasan-batasan. Yang pertama itu terhubung dengan internet. Jadi untuk mengakses aplikasi ini, pengguna harus terhubung ke internet terlebih dahulu. Kemudian ini digunakan pada platform Android saja, dan untuk menggunakannya harus ada akun yang sudah terdaftar. Kemudian kebutuhan antarmuka perangkat lunak. Aplikasi Ganki merupakan program yang dibangun menggunakan Flutter. Kemudian kita pakai software Visual Studio Code dan emulatornya Android Studio. Untuk manajemen proyeknya, kami menggunakan Trello dan setiap progres nantinya akan diupload ke GitHub. Kemudian kebutuhan antarmuka perangkat keras. Pada proses pengembangan aplikasi membutuhkan perangkat keras untuk proses pembuatan ataupun testing, yakni menggunakan laptop atau PC dan ponsel. Selanjutnya dijelaskan oleh Nur Anissa, dipersilakan. Flowchart. Flowchart atau dapat disebut juga dengan bagan alur merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Gambar di samping adalah flowchart dari aplikasi yang kami buat. DFD. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Di bawah ini adalah proses dari penggambaran DFD aplikasi kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roro. Ya, untuk selanjutnya adalah
ERD. Jadi ERD merupakan sebuah diagram yang akan digunakan untuk perancangan suatu database yang menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, model data ERD ini terbagi menjadi dua, yaitu CDM, Conceptual Data Model, dan juga PDM, Physical Data Model. Oke, yang pertama ini ada CDM atau Conceptual Data Model aplikasi Ganki. Jadi di bawah ini ada gambarnya, di mana ada admin yang memiliki produk, kemudian dibeli oleh user, dan user melakukan transaksi. Transaksi ini akan diterima kembali oleh admin. PDM ini yaitu model fisik dari rancangan CDM tadi. Jadi kurang lebih sama. Kemudian ada rancangan tampilan antarmuka. Nah, di sini ada antarmuka atau interface yang merupakan program untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkatnya secara langsung atau melalui jaringan. Nah, salah satu contoh umum interface ini ada GUI, yaitu Graphical User Interface. Nah, ini ada rancangan halaman depan kami. Kemudian ini rancangan halaman login. Nah, kemudian ada rancangan halaman setup. Nah, ini untuk rancangan halaman depan, halaman home atau halaman awalnya ketika sudah diakses. Kemudian ini rancangan halaman produknya. Jadi ada foto produk, nama produk itu. Nah, di sini ada rancangan halaman chart untuk produk yang dimasukkan ke dalam keranjang gitu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya itu kami akan menampilkan jadwal atau di Trello-nya. Oke, apa sudah terlihat? Oke, untuk pertama pembagian dari tim member sendiri. Jadi di sini Norman Jaya Berlaga sebagai project leader, Scrum Master, Development Team dengan peranan mengatur Scrum, Software Engineer, dan Sistem Analis. Kemudian yang kedua ada Nur Anissa dengan role-nya Development Team dengan perannya yaitu Software Engineer dan User Experiment Designer. Kemudian yang ketiga Fahri Sartika Farhani dengan role-nya Development Team juga, perannya sebagai Software Engineer dan UI Designer. Kemudian ada Rora Eva Sedewatri, role-nya Development Team dengan perannya Software Engineer dan Database Administrator. Nah, untuk selanjutnya ada DOD, yaitu Definition of Done dari aplikasi kami. Yang pertama, fitur login atau sign up harus bisa digunakan user secara lancar. Kemudian halaman utama atau home menampilkan produk, fitur pembelian, dan fitur pencarian. Kemudian fitur pencarian dapat mencari barang sesuai kata kunci yang dimasukkan oleh user. Yang keempat, user dapat menambahkan produk yang akan dibeli ke dalam cart pembelian. Kemudian yang kelima, transaksi dilakukan dengan pengisian alamat pengiriman dan dapat memilih metode pembayaran. Nah, untuk produk backlog ini sudah dijelaskan tadi ya, login, sleep up, dan sebagainya. Kemudian di sini ada sprint backlog. Yang pertama, membuat desain awal aplikasi, proposal pencernaan, Trello, dan database. Kemudian sprint yang kedua, front end, dan sprint ketiga adalah membuat back end-nya. Nah, untuk sprint pertama tadi sudah ya, untuk merancang database, itu saya sendiri. Kemudian ada proposal perencanaan, yakni kami berempat. Kemudian untuk desain awal aplikasi, yakni Fahri, bisa dijelaskan? Oke, untuk desainnya di sini juga udah kita desainnya di Figma.
Dan itu ada beberapa frame yang kita buat untuk tampilan awal, sign up, login, halaman, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk produk ini sebenarnya kita mencari gambar-gambar atau aset yang kita perluin untuk pengembangan aplikasinya gitu. Kemudian pembuatan front end. Pembuatan front end ini kita udah masuk ke codingannya. Jadi kita sesuaiin sama desainnya tadi ada apa aja. Untuk back end, silakan. Lalu untuk bagian backend sendiri ini merupakan bagian dari dimana kita akan memasukkan data-data produk yang telah kita kumpulkan tadi, sehingga maka akan data-data produk tersebut akan tersimpan ke dalam aplikasi yang kami buat sehingga dapat ditampilkan dengan baik juga oleh aplikasi dan program yang kami buat. Lalu next. Setelah itu setelah dihubungkan menghubungkan front end ke back end, ya sama seperti yang tadi itu. Lalu setelah itu selanjutnya tinggal di verify saja. Oke, apakah kitabnya sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Lanjutkan. Sudah. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini adalah kitab kami yang akan dijelaskan oleh Fari. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk GitHub-nya di sini bernama repositori aplikasi Ganki. Kita ada kolaboratornya, itu ada kontributor, maaf. Ada saya sendiri dan Norman. Untuk filenya di sini file lib-nya boleh dibuka. Ya. Di sini ada untuk folder screen, style, widget. Itu nanti dia modelnya itu menyimpan data, screen-nya untuk nampilin, dan widgetnya itu untuk menghubungkan gitu. Kurang lebih untuk GitHub seperti ini sih. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lain saja. Masuk ke demo. Ya, baik. Di sini kita akan mendemokan aplikasi yang udah kita buat. Di sini udah terinstall aplikasinya di HP saya dengan nama Flutter Application 1. Kita buka. Ini akan muncul splash screen. Itu ada logo kami. Kemudian akan masuk ke halaman untuk loginnya. Kita akan memasukkan akun. Kita pilih akunnya untuk masuk. Nah, ini merupakan halaman dari home setelah kita masuk. Jadi di atas itu ada logonya, kemudian ada tempatnya di mana. Kemudian di sini ada banner, jadi kita bisa mengiklankan atau ngasih tahu ketika ada promo-promo. Kemudian di sini ada per bagian-bagian kategori, itu kayak ada limited edition, best selling, dan untuk kategori tambahan itu ada anime dan animal. Kita di sini bisa mencet misalkan ini, kita bisa tambahin juga untuk jumlah harganya juga sudah terhitung otomatis gitu ya. Kemudian kita juga bisa tambahin favorit, jadi tinggal ketik love-nya. Kemudian di sini ada untuk produk detail dan reviewnya. Nanti kita bisa untuk menambahkan add to basket. Kita kembali lagi, kita coba untuk yang lain. Itu di sini ada cat. Di sini cat sama seperti tadi, bisa ditambah atau kurang juga. Kita add to basket lagi.
Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa sebelumnya di sini kita ada menu home, explore, chart favorit dan profile. Untuk menu selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang lain. Terima kasih. Oke, lanjut ke menu selanjutnya, explore. Nah, di sini itu adalah menu untuk mencari sebuah produk kita. Namun pada aplikasi kita masih belum bisa untuk search produk. Jadi untuk selanjutnya cart bisa dijelaskan oleh Norman. Silakan Norman. Lalu di bagian cart sini itu juga tersedia keychain apa yang dapat kita beli. Nah, pada di sini yang tadi kita lakukan sebelumnya di mana kita sudah memasukkan ke cart dari Raccoon keychain yaitu 3 biji dan juga cat keychain 1 biji. Jadi totalnya kan 50.000, itu juga langsung terdeteksi di bagian bawah ini. Jadi apabila kita pencet bagian bawah checkout ini, maka akan langsung terdeteksi bagian berapa total dari cost yang harus kita bayarkan. Lalu untuk bagian selanjutnya sendiri itu akan kita lakukan yaitu pembelian dengan place order. Dan apabila terjadi kesalahan kita try again lagi, nggak bisa. Nah, apabila sudah selesai begini, maka ini artinya pesanan yang kita lakukan dalam aplikasi ini sudah dapat dilakukan dan barang akan segera dikirim. Lalu kita back ke home, maka akan kembali ke halaman cart sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya itu pada bagian favorit sendiri ini. Bagian favorit sendiri ini masih kosong dikarenakan kami masih kurang pemahaman dalam untuk menyambungkan dari bagian produk untuk ke bagian favorit ini. Jadi selesainya segini saja. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya lainnya. Pada bagian profil akan terdapat nama dan email yang sudah kita masukkan dan sudah terdaftar. Halaman ini terdiri dari beberapa bagian, yakni order, my detail, delivery access, payment methods, promo, notification, help, about, dan logout. Halaman ini yang sudah bisa digunakan adalah pada tombol logout. Ya, ini menandakan bahwa akun kita udah logout dari aplikasi dan akan tampil ke halaman untuk masuknya lagi. Mungkin itu aja demo dari aplikasi kelompok kami, aplikasi Ganki. Untuk kesimpulan, mungkin hasil akhir dari proyek yang kami buat ini masih belum sesuai dengan rancangan awal yang dibuat, seperti desain dan segala macamnya. Itu dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan aplikasi mobile ini. Kemudian kekurangannya itu antara itu seperti transaksi, itu masih belum bisa dilakukan. Kemudian penghubungan terhadap admin dan lain-lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.